Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk ya. Ya, ya. Kita ditutup, tapi udah bisa kasih ya Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Ada yang bisa saya bantu Mbak Tiwi? Gini Bu, saya kan akhir-akhir ini mau nikah. Akhir-akhir ini aku mau Bulan ini mau nikah. ya. Terus saya tuh masih kurang paham mana itu pengetahuan soal kesehatan reproduksi dan seksual sebelum calon pengantin. Siap. Ya, perkenalkan ya Mbak Tiwi, nama saya Bidan Fitri Zulaikha. Kebetulan pada malam hari ini sedang bertugas ya. Sebelumnya belum pernah sama sekali dapat pendidikan kesehatan tentang reproduksi bagi calon pengantin. Belum pernah. Ya, jadi nanti saya akan mencoba membantu untuk menjelaskan apa sih itu pendidikan reproduksi dan seksual untuk calon pengantin seperti itu. Sebelumnya untuk pernikahan itu sendiri, Mbak Tiwi sudah tahu belum? Kalau secara umum pengertiannya? aja sih Ya, Bu, tahunya. secara umumnya apa secara umumnya coba di Ya, wanita sama laki-laki menikah gitu. Oh, Menggunakan agama. Ya, oh iya, siap. Ya, jadi saya tak mulai dari menjelaskan tentang apa itu pernikahan. Nah, jadi di sini ada namanya lembar balik untuk tentang kesehatan reproduksi ini ya. Nah, jadi pernikahan. Nah, apa sih itu pernikahan? Gitu ya. Pernikahan itu apa sih? Nah, jadi ini ya, pernikahan adalah akad atau janji yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan kita kan Allah ya Mbak. Terus yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, yaitu sakinah, kemudian dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih sayang, yaitu mawaddah dan warahmah. Itu definisi dari pernikahan. Kemudian ada lagi, pernikahan adalah awal terbentuknya satu keluarga. Jadi yang tadinya dua keluarga menjadi satu keluarga kayak gitu, oke? Atau sebuah keluarga. Jadi di sini itu calon pengantin itu memiliki hak-hak untuk mengetahui tentang apa itu reproduksi dan seksual. Apa sih haknya? Yaitu memiliki memperoleh peran yang sama sebenarnya dalam reproduksi ini. Jadi ini ya, kita nggak sih kelihatannya. Itu apa sih? Memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, jumlahnya berapa, kemudian jarak kehamilannya itu berapa tahun kayak gitu. Nah, terus apalagi mendapatkan informasi lengkap tentang kesehatan reproduksi, kemudian seksual, serta efek samping dari obat-obatan, kemudian alat medis, kemudian tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Sampai paham ya? Jelaskan lagi, lanjutkan. Nah, apalagi sih? Nah, jadi kemudian apalagi mendapatkan informasi lengkap tentang yang mudah dan akurat tentang penyakit menular seksual, contohnya seperti HIV/AIDS, kemudian ada sifilis kayak gitu. Nah, setelah itu kemudian bisa memahami upaya untuk mencegah penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi. Jadi paham ya. Kemudian apalagi sih, memperoleh informasi tentang pelayanan KB yang aman, efektif, kemudian yang terjangkau dan dapat diterima, kemudian sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Jadi untuk KB harus berunding juga dengan suami nanti gitu ya. Kemudian ada pihak korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Kemudian sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan sampai relasi nikah nanti. Kemudian hubungan suami istri harus didasari dengan penghargaan terhadap pasangan masing-masing. Jadi saling menghargai, oke? Jangan saling egois kayak gitu. Nah, kemudian persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam pernikahan? Yaitu ada persiapan fisik, kemudian ada gizi, kemudian ada pemberian imunisasi tetanus, kemudian ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Kita mulai dari pemeriksaan fisik dulu. Pemeriksaan fisik yang harus diperiksa itu apa? Yaitu status kesehatan seperti tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, nadi, kemudian pernafasan, kemudian ada pemeriksaan darah rutin kayak HB, leukosit, kemudian
ada trombosit. Kemudian ada yang dianjurkan itu adalah golongan darah dan lesus, gula darah sewaktu, thalassemia, hepatitis B dan C, kemudian ada TORCH atau toxoplasmosis, rubella, kemudian sitomegalovirus, kemudian herpes simplex, dan pemeriksaan urin rutin, contohnya ada protein urin. Nah, gizi apa aja sih yang harus disiapkan? Jadi gizi itu yang harus disiapkan apa? Yaitu peningkatan status gizinya, terutama pada perempuan itu melalui pengurangan kek atau kekurangan alergi kronis itu saat hamil atau akan persiapan hamil, kemudian ada anemia, gizi besi, kemudian serta defisiensi asam folat, kemudian TT, imunisasi TT itu untuk mencegah adanya penyakit tetanus selama kehamilan, contohnya TT1, kemudian ada TT2 yaitu 4 minggu setelah TT1, dan selanjutnya gitu nggih, ada TT3 yaitu 6 bulan setelah TT2, kemudian TT4 1 tahun setelah TT3, kemudian TT5 1 tahun setelah TT4 gitu nggih. Itu pas umur sekitar tahun 25 tahun, 10 tahun, 5 tahun gitu. Selama perlindungannya segitu ya. Kemudian reproduksinya itu seperti apa sih, kebersihannya? Contohnya itu sebaiknya memakai pakaian halal ganti minimal nih ada 2 kali sehari kayak gitu. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik, contohnya nilon gitu kan, nggak menyerap keringat. Membersihkan reproduksi luar dari depan ke belakang, capuknya dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan ya. Kemudian pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab untuk mengelap serta BAK atau BAB gitu. Kemudian tidak boleh sering menggunakan cairan pembilas vagina, takutnya nanti vaginanya kering gitu ya. Kemudian jangan memakai peluru tipis dalam waktu lama, jadi nggak boleh terlalu lama memakai mulut itu 4 jam sekali harus dipakai ganti kayak gitu. Bagi perempuan sering keputihan berbau dan berwarna merah, memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Laki-laki dianjurkan untuk sunat, karena sunat itu kan wajib sebenarnya ya, harus dilakukan. Kemudian sampai sini paham? Paham Mbak. Nah, kemudian tindak kekerasan apa aja sih? Tindakan kekerasan ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dan eksploitasi. Kita bahas ya satu-satu. Tidak usah sih. Kemudian apa saja sih yang mengganggu kekerasan yang mengganggu pada pernikahan? Yang pertama dari kekerasan fisik, contohnya KDRT, memukul, menendang, menampar, kemudian menjambak rambut. Kemudian kalau kekerasan secara psikis misalnya itu menghina atau melontarkan kata-kata yang kasar kayak gitu. Kemudian kekerasan seksual misalnya memaksa dan menuntut hubungan seksual. Kemudian eksploitasi, misal memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudak orang. Sini paham? Paham Bu. Nah, kekerasan ya ini kan hanya untuk mengatasi solusi apa? Apabila hal kekerasan itu terjadi, apa yang sebaiknya harus dilakukan istri maupun suami? Yang pertama itu mendatangi fasilitas kesehatan, boleh puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian untuk mengobati luka-luka yang dialami, mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi atau penyidik. Di sini paham? Paham ya. Nah, kemudian apalagi sih? Menceritakan kejadian atau kronologis kepada keluarga, teman terdekat ataupun kerabat, jadi tidak dipendam sendiri. Kemudian melapor polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA saat mendapat kekerasan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian adalah mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, kemudian ada lembaga sebagainya, masyarakat LSM, kemudian ada psikologi atau lembaga bantuan hukum LBH. Itu tadi paham? Paham. Nah, kemudian ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan itu seperti apa? Contoh, kalau laki-laki bekerja, memiliki peran penting dalam keluarga, kemudian utamakan pelabelan. Jadi
suami itu dilabelkan, oh dia yang mencari nafkah nih gitu. Padahal perempuan juga bisa kan kemudian bekerja dan mengurus rumah tangga, kemudian memiliki peran, tidak memiliki peran penting, kemudian tidak diutamakan pelajaran. Jadi kalau dari pihak perempuan itu merasa dirinya itu tidak penting gitu, tidak punya peran penting, padahal peran penting itu ada di wanita dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian kesetaraan gender itu dalam rumah tangga apa aja, stereotipi, kemudian ada subordinasi, kemudian ada marginasi, kemudian ada beban ganda gitu. Jadi apa sih stereotipi itu? Pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki perempuan lemah, kemudian perempuan emosian, laki-laki rasional gitu. Kemudian subordinasi itu apa yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Pada sekarang ada namanya kesetaraan gender, tapi kalau di kita itu masih agak kurang kesetaraan gendernya. Kemudian marginasi apa sih? Itu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Padahal namanya ketika itu kan dua jiwa jadi satu kan, semuanya memiliki peran penting gitu. Kemudian beban ganda itu apa? Beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan itu menjadi rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Jadi punya dua beban. Mana ada reproduksi nih perempuan, apa sih contohnya? Ini ada saluran indung telur, kemudian ada indung telur, kemudian ada bibir besar, bibir kecil, atau kalau di bahasan medisnya itu ada ovarium, ovum, kemudian ada labia minora, labia mayora, kayak gitu. Ada serviks atau ada rahim, ada serviks atau leher rahim, kemudian kelenting atau klitoris. Kemudian ada lubang kencing atau uretra, lubang vagina, ya sering untuk melahirkan itu, kemudian ada anus. Nah di sini tuh banyak ya, ovarium itu apa aja sih? Nah ovarium indung telur contohnya, organ terletak pada kiri kanan rahim gitu. Itu contohnya untuk adalah ujung saluran indung telur, lembaga atau umbai terletak pada rongga pinggul. Jadi di dalamnya kita nggak bisa melihat. Kemudian ada tuba fallopian atau saluran indung telur yang bentuknya kayak tadi misalnya kayak gini. Ini adalah saluran dari indung telur itu. Terus kemudian fimbriae yaitu untuk menangkap satu telur gitu yang akan dikuahi gitu. Kemudian terus satu rahim, kemudian itu untuk tempat janin berkembang ya mbak, itu di dalam situ. Kemudian ada lapisan endometrium, ada parametrium, myometrium. Kemudian ada kita lihat leher rahim gitu. Ada vagina, kemudian ada klitoris itu yang atas itu kita mesti tahu gitu kan. Kemudian ada labia tadi, kemudian ini ada organ reproduksi laki-laki. Jadi ada testis atau bonjakat. Nah kalau misal suaminya ikut, kalau suaminya ikut, ya bisa lihat di sini ya. Terus ada skrotum atau buah zakar itu, kemudian ada vesikas deferan atau saluran sperma, kemudian ada prostat, vesicula seminalis, berapa dalamnya ada penis, ya. Ini gambarnya seperti ini. Terus ada namanya setelah itu sampai sini paham? Nah, kemudian ada kehamilan. Semuanya masih. Nah, kemudian ada kehamilan. Masuk ke hamilan aja lah ya. Yuk besok kita ikut kalau aku ada. Aku lanjut ya.
Kemudian ada kehamilan. Nah, ada kehamilan ideal dan ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ideal itu seperti apa? Itu kehamilan yang direncanakan atau yang diinginkan. Kemudian dan dijaga perkembangannya secara baik seperti itu. Kemudian kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi bila hubungan seks pranikah, sebelum nikah sudah melakukan hubungan suami istri gitu. Ada gagal atau drop out KB, kemudian ada pada aniknit atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kata kontrasepsi yang bagus untuk mencegah menunda kehamilan, contohnya ada pil, kemudian ada implan, kemudian ada metode ilmiah bisa menggunakan sumbu basal atau masa subur, kemudian ada kondom, ada IUD, kemudian ada lendir serviks gitu. Yang bagi pasangan mau baru lahir sih mending pakai pil atau suntik yang 1 bulan gitu, kemudian pakai kondom, kemudian sedangkan untuk yang jangka panjang itu lebih baik jangan, misalnya kan untuk menundakan jangan terlalu pakai yang jangka panjang ya. Kemudian alamiah kayak tadi amenorrhea laktasi itu bagi yang sudah menyusui, kemudian ada coitus interruptus itu yang spermanya dikeluarin di luar kayak gitu. Paham ya? Tanda-tanda kehamilan itu seperti apa aja gitu. Ini proses kehamilannya gitu deh. Jadi proses kehamilannya seperti ini. Jadi sel telur itu nanti akan sel telur yang matang dia akan dipenuhi oleh sperma yang benar-benar kuat, sperma yang pilihan gitu. Sel telur yang matang dia akan dibuahi oleh sperma, kemudian dia akan menempel di lapisan endometrium atau rahim. Jadi dia nanti kalau udah, ini kan tadi ada tuba fallopi, ini tuba fallopi, kemudian ini ada ovarium. Jadi ini ovum yang matang dia akan melepas ke sini, kemudian dia akan ke sini. Jika tidak ada pembuahan dia akan menstruasi. Jadi ada pembuahan dia akan menempel di rahim, kemudian yang akan dinamakan dengan kehamilan seperti itu. Nah, pas kamu itu sampai 19 hari atau 40 minggu ya. Nah, kemudian ada tanda-tanda kehamilan itu apa? Seperti positif, tes urinnya, tidak nafsu makan, mual muntah atau morning sickness pada pagi hari, kemudian tidak menstruasi, kemudian ada tidak ada nafsu makan, kadang-kadang ngidam gitu, ada atau food craving gitu ya. Kemudian cara menjaga kehamilan ini jangan menentukan, hati-hati jangan lupa ya hari terakhirnya dijaga. Kemudian cara menghitungnya seperti ini, misal hati-hatinya ini nanti dihitung berapa gitu. Nah, memeriksakan kehamilan nih harus memeriksa kehamilan di awal kehamilan itu ada timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, janin, imunisasi TB, tanda badan atau asam folat dan konseling kehamilan. Jadi timbang setelah itu menjaga kehamilan itu seperti apa? Jangan angkat junjung berat, kemudian pada trimester awal jangan boleh angkat junjung berat, maupun di akhir juga nggak boleh angkat junjung berat. Di awal trimester nggak boleh konsumsi itu boleh, yang penting menggunakan kondom. Kayak gitu, karena sperma mengakibatkan itu kontraksi. Kemudian berbaring 1 jam pada siang hari setelah cukup, harus seperti itu ya. Kemudian jalan-jalan kayak gitu, senam hamil atau yoga, kemudian menghindari asap rokok, setelah itu menghindari alkohol, kemudian memakan gizi seimbang. Ya itu ya. Nah ini menu selama kehamilan kayak gitu, protein, kemudian sayur-sayuran, buah kayak gitu, yang ada karbohidrat juga gitu ya. Pada ini porsi kecil ya, pada 1-3 bulan itu porsi sedikit tapi sering kayak gitu. Yang sudah dimakan, kemudian tidak mengandung rasa asam, pedas kayak gitu. Kemudian makan segar, bisa sedikit lemak, minum air putih yang banyak. Pada 4-6 bulan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Kemudian makan mengandung protein, ikan, daging, telur dan lain-lain. Zat besi juga, itu vitamin. Kemudian ada kapur atau kalsium. Kemudian ada susu. Kemudian 7 bulan sampai 9 bulan apa yang ditambah? Sama ditambah lagi porsinya kayak gitu. Kemudian mengandung protein sehari-hari, diperlukan zat gizi seperti mineral, vitamin dan zat kapur juga. Di sini paham? Nah, setelah itu ada yang namanya
tentang pengambilan persalinan beresiko. Pengambilan beresiko itu seperti apa? Yaitu lebih dari 35 tahun dan kurang dari 20 tahun gitu kan, idealnya. Kemudian jangan terlambat ke petugas kesehatan. Contoh 4 terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu dekat jaraknya kayak gitu. Kemudian terlambat itu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke petugas kesehatan, dan terlambat mendapat pertolongan kayak gitu. Dan ada kehamilan apa seperti perdarahan di trimester awal dan akhir. Bisa awal itu terjadi karena abortus, bisa jadi karena benturan atau karena terlalu kecapean. Kalau di akhir biasanya karena ada solusi plasenta dan ada yang namanya plasenta pravia. Plasenta pravia itu menutupi jalan lahir, kalau solusi itu terlepas dari perlepatan. Kemudian apa, buka pada kaki, tangan, wajah itu tanda-tanda preeklamsi, yaitu nanti kejang gitu, disertai tensi tinggi, nyeri hati dan pusing. Kemudian ada demam atau panas lebih dari 2 hari, takut pada di kayak di tempat endemi atau demam berdarah kayak gitu. Kemudian keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Kemudian mau muntah terus-menerus, tidak masuk menafkahkan, maka namanya beremis gravidarum. Kemudian berat badan tidak naik gitu ya. Bahaya kehamilan gitu. Apabila terjadi salah satu kejadian itu, jangan harus langsung periksa ya gitu, sampai sini paham. Nah, kemudian kondisi emosional ibu hamil itu seperti apa? Nah, ibu hamil itu udah tersinggung, sensitif, dia ringan, manja, udah marah, tidak semangat, perasaan udah lelah, yang tadinya dia tidak membawa bayi, janin, sekarang karena hamil dia membawa janin, jadi badannya agak sedikit tambah capek gitu. Kemudian mencemaskan perubahan fisiknya, kadang bisa menandakan pregnancy, kayak stres dalam pregnancy gitu. Kita harus support gitu. Kemudian merasa belum siap, contohnya ya Allah kok saya hamil, saya belum siap jadi ibu kayak gitu. Hanya kehamilan itu harus disiapkan sekarang. Udah siap hamil, udah. Ini diperhatikan karena ini lagi sensitif, jadi memang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi sih, ada nih yang namanya P4K gitu. Ada apa sih P4K? Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi P4K dan buku Kesehatan Ibu dan Anak KIA. Ini P4K dan ini KIA. Apa sih programnya? Contohnya itu diberikan buku KIA. Buku KIA itu berisi catatan. Jadi dia nanti akan ada historinya atau ceritanya dari dia pembuahan sampai bersalin itu, sampai nanti dia umur 5 tahun itu buku KIA masih diperlukan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, itu ada stiker P4K harus ditempel di jendela. Di situ ada diisi namanya siapa, HPL kapan, transportasi yang harus disiapkan itu seperti apa, punya pribadi atau enggak, ada donor darahnya atau enggak, mau bersalin di mana, siapa penolongnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada persalinan nih. Persalinan itu apa? Yaitu persalinan adalah proses mula secara teratur lama keluar darah, bercampur darah dan jalan lahir. Kemudian keluar air ketuban disertai kontraksi ya. Di jalan lahir kemudian biasanya lahir 12 jam saat mulai teratur, itu yang fisiologis. Nah, persalinan itu harus ditolong kesehatan ya, nggak boleh pakai dukun. Minimal sekarang harus pakai bidan. Harus bidan memang, siapa lagi kalau penolong ya? Bukan. Gitu. Jadi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu menggunakan peralatan yang aman, semuanya sesuai SOP di persalinan. Nah, perawatan pasca persalinan itu seperti apa? Minum atau tambah darah, vitamin A, kemudian tali pusat pada bayi harus dibersihkan, imunisasi BCG, polio bagi bayi dan hepatitis gitu ya. Kemudian apalagi nih, inisiasi menyusui dini, yaitu 1 jam pertama setelah kelahiran. Bayi langsung keluar, kalau dia menangis langsung dia boleh disusui langsung, kalau enggak nanti setelah 1 jam gitu. Kemudian ASI 6 bulan aja ya, nggak boleh dikasih ibu. Nah, kemudian ada manfaat pemberian ASI. Manfaatnya itu apa? Itu banyak sekali manfaatnya untuk kecerdasan bayi, kemudian zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik jumlahnya maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangannya bagi bayi dan anak gitu ya. Itu harus 6 bulan ya. Kemudian membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang secara sempurna, karena kan gerakannya itu dalam
menghisap asinya ya. Kemudian bagi ibu itu membantu mengencangkan rahim gitu, jadi membantu kontraksi gitu. ASI juga mencegah kehamilan karena itu namanya MAL atau metode amenorrhea laktasi gitu deh, tahu aja KB gitu. Di sini paham? Nah kemudian tentang IMS apa aja sih? Ini ada gonorea atau kencing anak, sipilis, herpes dan herpes genitalis gitu. Jadi apa sih gonorea? Gonorea adalah kencing anak pada laki-laki, warnanya putih atau kuning. Kemudian gejalanya pada perempuan itu seringkali tanpa gejala bila ada tubuh putih atau kuning gitu. Pencegahan tidak perlu buang ini dulu pakai kondom gitu ya. Atau sipilis atau raja singa itu luka atau ngaring cuma biasanya satu atau bulat atau lonjong bersih dengan perabaannya kenyal. Kelenjar getah bening di dekat paha juga salah satu tanda dari sipilis. Pencegahan tidak perlu buang ini dulu, tetap pakai kondom kalau mau berhubungan ya. Herpes genitalis itu biasanya pada perempuan ya, diawali dengan bintil-bintil lentingan, kemudian luka erosi berkelompok di atas dasar, kemerahan, sangat nyeri, panas gitu ya, kemudian gatal. Timbul bila ada faktor stres biasa jadi. Pencegahannya tidak perlu penelitian dulu, menggunakan kondom gitu ya. Jadi seluruh ini kalau dia sampai kok contohnya tadi ada gonorea atau apa jenger ayam kok sampai melahirkan pervaginam atau normal, dia akan menginfeksi pada bayinya seperti konjungtivitis, klamidiotis gitu tadi ya. Kemudian gonore, kemudian di kondiloma akumulata atau jenger ayam gitu. Makanya harus menjaga deh gitu. Contohnya itu kalau jenger ayam itu ada kayak jenger ayam tahu kan? Nah itu di vagina. Kalau itu bayi baru lahir matanya sembab merah gitu. Contohnya ya kandidiotis vaginitis seperti ini, vaginitis ini. Masih banyak lagi sih kandidosis vaginalis atau itu karena jamur gitu ya. Edema contohnya vagina berkumpal putih bakterial, masa inkubasinya 4 minggu, gejala berbau amis terutama setelah bersenggama, komplikasinya pada dapat menyebabkan kekebalan pecah ini. pH vagina masalah tes amin positif, ini ada tes aminnya juga. pH vagina kurang dari 5, ini ya. Kalau apa namanya trichomoniasis. Di sini paham? Kemudian ada HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus penyebab AIDS gitu. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kuman gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh. Jadi kalau infeksi HIV, jadi HIV/AIDS itu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh. Berarti apa sih? Karena HIV itu bisa dari hubungan seksual, kemudian transfusi darah, kemudian penggunaan narkoba. HIV bisa benar-benar menular ke ibu ke anak itu dengan kayak dari ASI eksklusif kayak gitu ya. Kemudian HIV tidak menular melalui tempat makan kayak gitu. Kemudian persentuhan itu tidak, berenang bersama itu tidak, gigitan serangga juga tidak menular kan itu ya. Kemudian tidak menunjukkan gejala sih, awalnya tidak menunjukkan gejala, setelah dilakukan itu biasanya dia akan terlihat biasa saja hanya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tapi tersebut jika bisa menularkan HIV melalui pernapasan cairan tubuh, darah, sperma, cairan vagina maupun ASI ya. Kemudian setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala penyakit mulai sistem kekebalan tubuh pasca HIV. Jika HIV seperti apa? Setia sama pasangannya, nggak boleh kontak-kontak pasangan, gunakan kondom. Apabila dia sudah terinfeksi, menggunakan kondom. Kemudian tidak menggunakan narkoba ya. Nah, kanker serviks atau kanker leher rahim. Bisa paham? Kanker serviks itu apa sih? Kanker leher rahim ya, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Jadi terbanyak untuk membunuh perempuan itu kanker serviks itu ya. Itu
itu sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian adalah jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi sejak dini. Contohnya apa? Dengan pap smear, kemudian ada tes IVA kayak gitu. Pap smear itu seperti apa sih? Nah, itu seperti kalau tes IVA itu inspeksi visual dengan asam juga gitu. Oke. Deteksi dini harus dilakukan pada dokter atau bidan puskesmas rumah sakit gitu ya. Kalau di awal itu tidak menunjukkan gejala sih, kecuali kalau udah stadium akhir dia akan perdarahan, pasca senggama atau hubungan kayak gitu, keputihan berbau busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil gitu. Kemudian apa namanya deteksi dini pada ini ada kanker payudara, apa deteksi dini pada payudara sadari gitu ya, dibaca, diangkat, kemudian gitu. Oke. Itu saat mandi boleh kok, berbaring juga boleh gitu. Kehidupan seksual suami istri seperti apa, yaitu ada faktor-faktor fisikis. Kalau pada faktor ini baik berfungsi seksual juga baik. Fisik antara lain tidak ada penyakit, contohnya kayak penyakit menular seksual tadi. Kemudian ada faktor psikis antara lain tidak stres, kejenuhan serta hubungan yang harmonis. Kemudian gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami laki-laki ataupun suami perempuan. Komunikasi itu bagus gitu. Jadi komunikasi apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak akan keduanya berbeda satu sama lain. Gangguan seksual pada perempuan contohnya pada laki-laki, pada perempuan gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif gitu. Kemudian ada gangguan bangkitan seksual, kemudian yaitu vagina, kemudian rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin, kemudian tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme atau klimaks. Gangguan seksual pada suami itu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan hipoaktif, berkurang, hiperaktif atau nymphomania, gitu. Fungsi ereksi, impotensi, tidak bisa ejakulasi, gitu kan. Kemudian gangguan orgasme yaitu tidak merasakan orgasme. Di sini paham? Kemudian mencegah gangguan seksual itu seperti apa? Ya komunikasi yang bagus tadi, kemudian hidup sehat, makan bersih, seimbang, aktivitas fisik dan olahraga, tidak tergoda untuk minum obat kuat atau ramuan yang lain, oke? Kurangi merokok pada suami gitu. Di sini paham? Nah, udah selesai. Dan mau ditanyakan nggak? Udah jelas belum? Udah paham sih. Kalau udah paham, saya mau tanya dong, kalau apa saja sih yang diperlukan untuk untuk calon pengantin itu apa aja sih yang harus disiapkan tadi? Cek kesehatan syarat lubang ya, cadukan gitu, terus imunisasi TB. Ya udah, ya itu bisa dipahami guys. Ya, terima kasih Mbak Tiwi sudah datang ke sini. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga diberi kelancaran ya Mbak untuk proses pernikahannya. Saya juga makasih ya Mbak udah dijelasin soal pranikah. Jadi Banyak lebih mantep mau menikah ini. siap. Pokoknya disiapkan guys segala keperluannya kayak gitu. Udah paham? Sudah. Mau ditanyakan lagi? Ya, semoga diberi kelancaran dan nanti kalau pulang selamat sampai tujuan ya. Makasih ya. Ya, Saya pamit sama-sama. dulu. Ya,